Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dikarenakan One Piece libur dan belum ada pembahasan yang bisa diulas, hari ini kami akan merangkum lagi alur One Piece Wano Kuni part 34. Cerita pada part ini akan mengisahkan pertarungan antara Momonosuke melawan Aramaki, yang mana Momo dan para samurainya berniat mengusir Aramaki dengan sepenuh kekuatannya. Seperti apakah pertarungan mereka? Berikut alur ceritanya. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 34 versi Efek Anime. Bab dimulai dari kemeriahan pesta yang beriringan dengan pertarungan, di mana di satu sisi Momo dan lainnya sedang bertarung dengan Admiral, sementara itu Nami, Tama dan Zeus masih menikmati pesta makanan yang dihidangkan. Scene balik lagi pada sisi Momo yang kesulitan melawan Aramaki dalam bentuk monsternya. Bahkan tidak hanya kesulitan, Momo juga kewalahan mendapat lilitan maut itu. Jelas sekali Yamato yang melihat Momo dibegitukan mencoba untuk membantu. Alih-alih membantu, Momo malah memintanya untuk diam saja. Alasan utama Momo menolak bantuannya ialah karena ia ingin menyelesaikan masalah pulaunya sendiri, mengingat dia adalah seorang shogun yang akan membuat Wano Kuni menjadi lebih baik lagi. Sebab dari itu, jika dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendiri, maka ia akan sangat gagal untuk menjadi shogun terhebat. Lanjut dari jutsu dari Raizo yang siap menembakkan api besar ke arah Aramaki, karena dia tahu kalau kelemahan dari tumbuhan adalah api. Nah, benar sekali, ketika menerima serangan itu Aramaki merasa ketakutan. Akan tetapi nyatanya, dia hanya berpura-pura saja. Lantaran dengan api seperti itu tidak akan bisa mengalahkannya. Nah, kenapa dia tahan api? Dikarenakan Admiral itu memiliki teknik Bokarin, yaitu teknik ketahanan api. Dengan begitu, dia lebih mudah untuk melepaskan diri. Tidak hanya itu, kesombongannya pun mulai menjadi-jadi. Ia mengatakan kepada para samurai, meski dia mengetahui kelemahan kekuatan ini, bukan berarti akan mudah untuk mengalahkanku. Tanpa tanggung-tanggung, Aramaki langsung menyerang Raizo dengan sangat brutal dengan akar tajamnya, serta langsung menghisap nutrisi dalam tubuh dari Raizo. Melihat temannya seperti itu, Kawamatsu dan lainnya tidak tinggal diam. Namun sayang sekali, mereka malah dengan mudah tertangkap oleh Aramaki. Mengingat tebasan demi tebasan, akar-akar tersebut tetap tumbuh kembali. Apakah yang terjadi berikutnya? Panel pun dipotong langsung menuju ke sisi ruangan rahasia dari Sukiyaki. Ternyata di balik ruangan yang sempit ini ada jalan rahasia di salah satu sudut ruang itu. Di sini kita dilihatkan sesuatu yang sangat menarik mengenai jalan yang sangat panjang menuju ke bawah tanah. Sebelum memasuki ruangan itu, tiba-tiba Robin dan Sukiyaki dikejutkan dengan Law yang tiba-tiba ada di sini. Law mengatakan kalau dia merasa aneh kenapa Robin tidak bersamanya lagi, sehingga dia pun berpikir bahwa Robin sedang meneliti tentang poneglyph di ruang rahasia. Lanjut dari perjalanan menuju ke tempat rahasia itu. Sembari menuju ke bawah, Sukiyaki sedikit menceritakan tentang rahasia dari Pulau Wano Kuni sebenarnya. Ia mau memberitahu Robin dan Law karena dia adalah orang yang baik. Bahkan sebelumnya, pada pemerintahan Orochi, dia tidak memberikan informasi serahasia ini kepada mereka. Alasannya sudah pasti kalau mereka bukanlah orang yang tepat untuk mengetahui rahasia dari pulau ini. Meski demikian, tetap saja, tak lama setelah itu, Kaido tetap mengetahui rahasia sebenarnya dari Wano Kuni. Kaido bisa menemukan informasi penting ini dari salah satu anak buahnya. Diduga orang yang berhasil menemukan rahasia di bawah tanah ini adalah Jack. Jelas mendengar informasi ini, Robin pun bertanya-tanya kenapa hanya Gyojin atau manusia ikan saja yang bisa menemukannya. Yaps, alasannya sudah pasti air jalan ini ditutupi dengan air yang sangat dalam, dan sekarang mereka sedang di dasar antara daratan dan laut. Ketika melihat keajaiban ini, Robin dan Law sangat terkejut, bagaimana mungkin ada reruntuhan kota kuno di bawah Pulau Wano Kuni. Mereka bisa melihat jelas seperti itu melalui sebuah kaca yang ada di dekat sana. Merasa sudah saatnya untuk membeberkan kepada semuanya, Sukiyaki pun memberi kebenaran tentang reruntuhan tersebut. Yang ternyata, reruntuhan kota kuno tersebut adalah kota Wano Kuni pada zaman 800 tahun yang lalu. Yang mana sebenarnya Pulau Wano Kuni adalah wilayah yang sangat luas terletak di bawah Gunung Fuji. Kemudian dalam satu titik dalam sejarah, dibangunlah dinding besar sehingga membuat Wano Kuni menjadi terkunci. Karena kekangan dinding itu, kian lama berjalannya hujan dalam beberapa ratus tahun mengakibatkan air menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Lalu mau tidak mau para penduduk harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan membuat bangunan yang baru.
Sampailah air tersebut ke tempat yang tinggi dan mengakibatkan air terjun besar untuk memasuki Wano Kuni. Air terjun tersebutlah jalan utama untuk memasuki Wano Kuni sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, penduduk Wano Kuni sekarang berada di atas. Alasan itulah mengapa banyak pelabuhan di sekitar Pulau Wano Kuni. Kemudian kita dilanjutkan lagi dari Sukiyaki, Robin dan Law tiba di salah satu ruangan rahasia. Ternyata itu adalah tempat Batu Lord Poneglyph berada. Dengan hal ini pula, maka kelompok topi jerami kurang satu salinan lagi untuk bisa mencapai pulau terakhir yaitu Laughdale. Selain dari batu ini, Sukiyaki mengatakan kalau di kaki Gunung Fuji jauh di bawahnya terdapat senjata kuno yang disebutkan di awal. Yap, tepat sekali, senjata itu adalah Pluton. Sayang seribu sayang Sukiyaki hanya mengetahui informasi ini saja. Dan untuk bentuk dari Pluton ini, dia tidak mengetahui betul bentuknya seperti apa. Dikarenakan Pluton terpendam di dalam reruntuhan di bawah Gunung Fuji. Sukiyaki kemudian menjelaskan ada satu cara untuk mengeluarkan Pluton dari tempat itu. Jawabannya adalah menghancurkan dinding besar tersebut. Dengan demikian, maka Pluton bisa didapatkan. Satu hal baik lainnya, Wano benar-benar akan bebas seperti yang dikatakan oleh Oden. Sukiyaki mengetahui persoalan ini dikarenakan informasi ini diwariskan ke cucu-cucunya. Namun bedanya di sini, Sukiyaki tidak mengetahui alasan kenapa Oden mau membuka Wano Kuni. Mungkin Oden menemukan alasan lain saat berlayar dahulu. Panel pun kembali pada pertarungan di luar ibu kota bunga. Di situ kita dilihatkan Yamato dan Akayaza dibuat tidak berkutik oleh Aramaki. Sambil berkata bahwa kalau Kaido masih di sini, maka sudah pasti dirinya dan angkatan laut tidak akan datang ke sini. Namun karena sekarang Kaido sudah dikalahkan, maka kesempatan besar untuk merebut Pulau Tak Bertuan ini akan semakin besar. Ditambah lagi, topi jerami juga ada di sini. Jadi ini adalah saat yang pas untuk mendapatkan dua kesempatan itu. Dirasa sangat sulit untuk menghentikan Admiral yang satu ini, Yamato meminta Momo untuk meminta bantuan kepada Luffy dan lainnya, dikarenakan Luffy tidak akan kalah melawan orang semacam ini. Mengejutkannya, Momo malah menangis Yamato mengatakan seperti itu, dikarenakan mulai dari sekarang dia tidak harus menerima bantuan dari Luffy lagi, terutama Yamato. Kenapa Momo sangat egois seperti itu? Lantaran Yamato sedang menjalani hidup yang sangat sengsara di Onigashima. Jika dia hidup seperti ini terus, maka Yamato tidak akan bebas. Alasan itulah Momonosuke mengatakan untuk pergi dari sini. Tidak hanya itu saja, mulai detik ini, Momo dan penduduk negeri Wano Kuni harus bisa untuk melindungi negara mereka. Bila mereka tidak bisa melakukan hal ini, maka tak menutup kemungkinan jika ada lawan yang berbahaya masuk, maka pulau ini akan hancur seperti sebelumnya. Aramaki yang mendengar Momonosuke berkata omong kosong seperti itu langsung memaki-maki Momo, karena dia tidak pernah berpikir kalau ada seekor naga yang memalukan seperti dirinya. Karena terpancing amarah dan putus asa, secara mengejutkan, Momo malah bisa menggunakan teknik Bolo Bread seperti Kaido. Sayang sekali semburan api itu tidak mengenai Aramaki sedikit pun. Baiknya di situ, Yamato dan lainnya terbebas dari kekangannya. Kemudian Momo mencoba untuk kedua kalinya. Kali ini dia akan melakukannya dengan baik. Dan ternyata benar, serangannya kali ini mengenai tepat Aramaki dalam wujud monsternya. Sampai-sampai ia terbakar habis. Tetapi kekuatan Aramaki tidak hanya sampai situ saja. Dikarenakan meski tubuh monsternya hancur dan terbakar, tetapi dia bisa tumbuh kembali seperti tanaman yang baru ditanam. Sehingga dengan itu, dia bisa lepas dari malapetaka tersebut. Entah sejauh apa kekuatan dari Aramaki ini, satu hal yang pasti, kekuatannya itu memang sangat berguna dalam situasi apapun. Selanjutnya mulai dari sekarang Aramaki akan bersungguh-sungguh untuk melawannya. Namun sebelum memulai pergerakan, tiba-tiba kilat hitam terlihat dari kejauhan. Tentunya Aramaki langsung terdiam merasakan aura mengintimidasi yang melumpuhkannya. Sampai-sampai ia berteriak kesakitan. Aramaki kemudian berpikir Haki siapa ini. Sebegitu kuatnya sampai membuatnya menjadi seperti ini. Sontak dia pun terkejut yang melakukannya ternyata adalah Shanks. Sementara di sisi itu, kita dilihatkan aura Hoshoku dari Shanks memang benar-benar mengerikan. Bahkan beberapa pemula pingsan akibat Haki rajanya itu. Padahal target utamanya hanyalah Aramaki saja. Dengan begini berarti kekuatan Haki Raja dari Shanks memang benar-benar di level yang berbeda, dikarenakan jangkauan dan kekuatannya sangatlah jauh. Sembari mengeluarkan Haki Rajanya, Shanks berkata kalau ia tidak ingin marinir tersebut menargetkan daun baru yang akan mengubah sejarah bajak laut. Sembari marah seperti itu, kita dilihatkan kenangan dari Luffy yang menikam bagian matanya. Lalu Momo saat masih kecil dan Hiyori yang baru lahir. Dan kita dilihatkan satu hal yang sangat menarik, yakni ada siluet yang menampakkan seorang gadis.
Gadis itu mirip seperti karakter Uta pada movie Red yang merupakan Putri Shanks. Lalu dalam panel yang begitu epik, kita dilihatkan Shanks dengan ekspresi yang menyeramkan berkata, apakah kau begitu takut dengan era baru yang akan datang? Apakah arti dibalik kata-kata ini mungkin ada hubungannya dengan Aramaki yang mencoba untuk membunuh Luffy ataukah lebih dalam dari itu? Shin berpindah dari Aramaki yang kembali pada bentuk manusianya. Dia berpikir setidaknya saat ini belum tepat untuk bertempur dengan Shanks dan bajak lautnya. Alasannya sudah pasti jika sendirian, maka dia akan balik dengan nama saja. Dengan begitu pun, Aramaki berangsur pergi dari pulau ini sebelum masalah besar terjadi. Mundurnya Aramaki dari Wano membuat Yamato dan lainnya tersebar. Dikarenakan Momo sangat hebat dan berwibawa, bisa membuat Admiral itu mundur. Tidak hanya itu, dengan sifatnya yang berubah, membuat semuanya menjadi terharu, mengingat Momo sudah seperti shogun pendahulunya. Kemudian pada panel selanjutnya kita dilihatkan panel yang sangat epik dan begitu mengesankan. Kenapa kami berpendapat seperti ini? Dikarenakan Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei ternyata mengetahui kalau Admiral mendatangi pulau ini. Akan tetapi mereka duduk dengan santai melihat pertarungan tersebut. Sebab dari itu sebelumnya mereka tidak ada dalam pesta bersama Franky dan lainnya. Epiknya lagi, Luffy tersenyum melihat Admiral itu pergi. Tetapi poinnya bukan itu, melainkan dia tahu benar siapa yang menggunakan haki raja barusan. Ia berkata entah bagaimana wajah yang familiar muncul di pikirannya. Yaps, di sini menjelaskan bahwa Luffy mengetahui kalau haki itu adalah milik Shanks. Lanjut dari cerita utama pada bab ini. Di sini kita diperlihatkan Shinobu dan Raizo sedang diberi perawatan yang serius. Dikarenakan sebelumnya nutrisi dalam tubuhnya diserap oleh Aramaki yang mengakibatkan tubuhnya menjadi menyusut atau kurus kerempeng seperti kekurangan gizi. Jelas melihat hal itu membuat Kinemon khawatir karena dia tidak tahu mengenai pertarungan yang sedang terjadi. Namun meski begitu, mereka tetap harus tenang sampai keadaan mereka berdua membaik. Kemudian dalam perbincangan tersebut, para Akayaza ternyata tidak terima dengan perkataan dari Aramaki tentang kedatangannya ke Wano. Jika bukan karena Kaido kalah, maka angkatan laut tidak akan datang ke sini. Kemudian dalam perbincangan tersebut, para Akayaza ternyata terima dengan perkataan dari Aramaki tentang kedatangannya ke Wano. Jika bukan karena Kaido kalah, maka angkatan laut tidak akan datang ke sini. Dengan bukti itu sudah menjelaskan alasan pemerintah takut dengan Wano ialah karena Kaido. Perkataan tersebut pula menjelaskan kekuatan Wano saat ini masih kurang kuat untuk menghadapi mara bahaya yang besar nantinya. Kemudian Kinemon menjelaskan di mana dia pada insiden itu. Ternyata dia sedang bersama Suru ketika Aramaki datang. Ia meminta maaf lantaran tidak ada dalam peristiwa itu. Walaupun begitu, Inu dan Neko berkata kalau ia tidak usah khawatir, mengingat kondisi dari Shinobu dan Raizo tidak seburuk yang dikira. Mungkin dalam beberapa waktu akan kembali normal lagi. Sementara itu setelah insiden pembakaran kemarin, nyatanya Suru baik-baik saja. Hal ini terbukti dari kondisinya yang terluka sedikit di bagian kepalanya. Setelah bertemu Kinemon, mereka kemudian menuju ke ibu kota bunga untuk memeriahkan acara. Balik lagi pada pembahasan. Setelah pembicaraan itu, Inu dan Neko memanggil Carrot untuk menghadap ke depannya. Tanpa basa-basi, Inu dan Neko memintanya untuk menjadi raja baru dari kerajaan Mokomo. Alasannya sudah pasti mereka akan tetap di sini untuk melayani sang shogun dan penduduk Wano Kuni. Awalnya Carrot tidak ngeh dengan apa yang dikatakan oleh Inu dan Neko. Tapi setelah mendengarkannya 2 kali, ia langsung menolaknya. Dikarenakan dia tidak bisa menjadi raja untuk saat ini. Tentu saja mendengar jawabannya itu, Inu dan Neko kembali untuk meyakinkannya bahwa sekarang Carrot sudah kuat dan cocok untuk menjadi raja baru. Lantaran dia sudah pernah keluar dari Zou dan pernah mengalami masa-masa yang sulit. Lalu dengan pengalaman yang penting tersebut akan sangat berguna untuk menjaga kerajaan Mokomo untuk era baru ini. Terus dari belakang Sicilian langsung mengatakan kalau tugas mereka saat ini adalah melindungi Zou. Yang artinya ia juga akan membantu Carrot untuk menjadi raja yang baik. Bukan mereka saja, Wanda dan lainnya juga akan membantu sebaik mungkin dalam mengarungi era baru ini sama seperti kata Pedro dahulu, bahwa saat ini giliran dari Carrot untuk menjadi orang yang hebat. Akhir pembicaraan itu Inu dan Neko akhirnya menyerahkan Zou kepada Carrot dan lainnya. Dengan begini, Carrot sudah resmi menjadi Raja Mokomo pada era baru ini. Lanjut pada adegan selanjutnya, di mana Sukiyaki akhirnya membeberkan identitasnya kepada Momonosuke dan Yori. Sejujurnya di sini Momo juga sangat terkejut bagaimana mungkin kakeknya masih hidup pada kerasnya Wano Kuni masa pemerintahan Orochi.
Akan tetapi, Momo tetap yakin masih ada bagian klan Kozuki yang masih hidup. Berbeda dengan Momo, Kawamatsu sudah menyadari dari awal, mengingat Hitetsu bukanlah orang penempa pedang biasa. Kecurigaan itu muncul dari beberapa festival Hitetsu selalu memakai topengnya. Walaupun meski beberapa kali curiga, tetapi ia tidak berani untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Sementara itu, Kinemon yang tidak tahu apapun hanya bisa terkejut melihat ayah Oden masih hidup. Terus di sini Sukiyaki memberitahu kepada semuanya bahwa sebentar lagi dia akan benar-benar pensiun tanpa diketahui oleh para penduduk. Dengan begitu, maka tidak akan ada kerusuhan mengenai keberadaan dirinya yang sebenarnya. Panel pun berlanjut pada arah kru topi jerami yang sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan tersebut, Robin membeberkan tentang Pluton ada di sini. Jelas sekali Franky yang mendengar kata Pluton sontak langsung terkejut, lantaran dia tidak mengira kalau Pluton yang asli benar-benar masih ada, apalagi ada di bawah kaki Gunung Fuji. Kemudian Robin pun bertanya kepada Luffy apakah dia mau senjata kuno tersebut. Dengan lantang Luffy menjawab kalau ia tidak membutuhkannya. Entah apa yang dipikirkan oleh Luffy, mungkin saat ini hanya daging dan daging saja. Sehingga jika dia mendengar sesuatu selain itu, maka dia tidak peduli dan menghiraukannya saja. Padahal sudah jelas bahwa Pluton adalah senjata yang banyak dicari oleh pemerintah dunia maupun bajak laut seperti krokodil. Akan tetapi jika sang kapten berkata seperti itu, maka mereka pun hanya bisa mematuhi saja. Karena dari awal memberitahu hal ini, Robin sudah mengetahui Luffy akan berkata seperti itu. Pembicaraan pun terpotong dari kedatangan Shinobu yang kurus dan menjadi cantik seperti dulu, bersama dengan Tama yang berpose ala-ala ninja. Tama mengatakan suatu saat nanti jika dia sudah menjadi ninja yang hebat, maka setidaknya izinkan aku bergabung dengan bajak laut topi jerami. Yap, tepat sekali, Luffy menyetujuinya dengan senyum yang sumringah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Ace dahulu. Di samping pembicaraan itu kita dilihatkan salah seorang yang sedang mengintai Luffy dan lainnya. Dia adalah Keribu sang lumur. Mendengar perbincangan mengenai Pluton, Keribu sangat senang, dikarenakan dia mendapat informasi yang langka itu begitu mudah. Lalu disinilah hal misteriusnya terjadi, yakni dia akan memberitahu orang itu. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Keribu? Beberapa hari kemudian keadaan Wano Kuni mulai membaik, serta Momo sebagai shogun juga merasa senang lantaran penduduk sangat welcome kepadanya. Kemudian pada momen-momen itu, dia kepikiran untuk bisa menggunakan pedang dengan baik, sehingga ia meminta Zoro untuk mengajarkannya. Tapi sayang seribu sayang, saat ke ruangan dari kelompok topi jerami, semua orang tidak ada, menandakan mereka telah pergi dari kastil ini. Kemudian Hyori dan Tama memberitahu Momo bahwa Luffy dan lainnya telah pergi setelah mengucapkan perpisahan. Ternyata tidak hanya Momo saja yang diberitahu, melainkan Kinemon juga demikian. Sekarang kelompok topi jerami sudah berada pada pelabuhan Tokage bersama Law dan Kid. Law mengatakan untuk pergi bergantian daripada bersama-sama. Namun dengan marahnya, Luffy sudah menetapkan hari ini akan pergi. Terlepas dari itu, sekarang mereka bertiga harus memilih jalan masing-masing. Seperti biasa, Luffy dan Kid akan menuju ke rute yang tercepat, yaitu ke arah tengah atau timur, sedangkan Law menuju ke timur laut atau northeast. Kenyataannya bukan rute timur yang tercepat melainkan ke timur laut. Terlepas dari hubungan tersebut, poin pentingnya di sini ialah Kid masih tidak menerima Bagi menjadi Yonko. Setelah percakapan tersebut, kita dikasih gambar panel mengejutkan dari Yonko Bagi, di mana ternyata dia beraliansi dengan Sir Crocodile dan Mihawk. Nama organisasi mereka adalah Cross Guild. Organisasi ini memiliki peran yang besar pada masa ini. Bagaimana tidak, kelompok ini sangatlah tidak masuk akal, dikarenakan mereka akan memberi semua angkatan laut bounty. Dalam kata lain, Bagi ingin membuat pembunuh bayaran untuk siapa saja yang bisa melenyapkan para angkatan laut. Dengan adanya grup ini, maka pemerintahan juga akan siap-siap untuk melawan para pembunuh bayaran. Alasan inilah yang melandasi Bagi menjadi Yonko yang paling gila, mengingat dia sudah menyalakan api tempur secara langsung ke angkatan laut maupun pemerintahan dunia. Lanjut dari sisi dari Luffy. Seperti biasa, Luffy yang tidak tahu apapun sangat terkejut mengenai informasi ini. Apalagi Crocodile dan Mihawk tidak bisa diperintah oleh seorang pun. Jelas saja, mendapat fakta ini Luffy juga tidak terima, dikarenakan dalam pikirannya Bagi itu idiot. Terlepas dari perbincangan tidak ada ujung ini, Law langsung memberikan salinan kepada Kid, bertujuan karena mereka pantas mendapat salinan tersebut.
Mendapati salinan ini, Killer sangat senang karena mereka bisa berkompetisi untuk mendapatkan One Piece. Kid menjawab bahwa saatnya kita bertemu dengan seseorang yang memiliki luka bakar. Diketahui orang ini memiliki informasi mengenai One Piece. Jelas akan hal itu membuat Law, Robin, dan Luffy menjadi penasaran siapa yang dimaksud dengan pria dengan luka bakar. Seperti biasa, dengan egois, Kid tidak akan membeberkan siapa orang tersebut, karena ini adalah keuntungan besarnya. Akhir panel diakhiri dari Yamato yang berada di atap kastil Shogun. Dia berkata dengan keras kepada Momo dan semuanya bahwa saat ini waktunya untuk pergi dengan Luffy, dan sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden. Jadi bagaimanakah pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Lalu pulau apakah yang akan dituju oleh Luffy dan lainnya? Serta siapakah orang dengan luka bakar tersebut? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.